definisi public speaking di depan umum. Nah, public speaking dapat beragam, mulai dari menyampaikan informasi, menginspirasi, meyakinkan, atau bahkan menghibur audiens tersebut. Salah satu teknik atau seni berbicara yang harus dimiliki oleh pembicara untuk mampu menarik perhatian audiens terhadap beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pembicaraan selain persiapan materi yang matang. Nah, kita masuk dalam arti komunikasi menurut KBBI. Nah, di sini pengiriman atau pesan antara dua orang atau lebih dari dua orang. Nah, perhubungan antara dua arah komunikasi dan top, dan juga komunikasi bukanlah apa yang disampaikan, melainkan apa yang diterima oleh audiens tersebut. Maka hal itu yang bisa audiens terima ataupun audiens mengerti dengan arti komunikasi atau dihubungkan dengan satu sama lain. Nah, kita masuk dalam macam-macam komunikasi. Yang pertama, pekerjaan atau umumnya atau kebanyakan untuk sebuah perusahaan yang mengutamakan komunikasi dari berbagai jenis lisan ataupun tulisan. Dan yang kedua di sini menyampaikan pesan secara lisan di depan publik melalui media massa seperti televisi, radio, atau media cetak. Nah, untuk sebab itu menginformasikan, menghibur, mempengaruhi, atau mengedukasikan yang lebih luas dan bisa mengerti oleh materi kita tersebut. Dan yang ketiga di sini keterampilan penting dalam berkomunikasi. Nah, ini memungkinkan seorang untuk menyampaikan pesan dakwah dengan efektif dan mempengaruhi audiens tersebut. Nah, membuktikan pemahaman mendalam tentang perbedaan budaya untuk memastikan pesan disampaikan dengan efektif dan menghindari miskomunikasi. Nah, kita masuk dengan kesalahan dalam public speaking. Kesalahan dalam public speaking di sini berarti menggunakan teknik presentasi yang inovatif, menarik, dan mengikuti tren terkini. Misalnya menggunakan visual dan yang buat kita menarik, menggunakan teknologi baru, atau menggunakan gaya interaksi yang efektif atau interaktif dan dinamis. Nah, smiling voice di sini suara atau senyuman yang sangat berguna untuk menyampaikan presentasi atau materi agar audiens bisa efektif, akan membantu membangun kita dengan audiens dan membuat Anda rileks karena pikiran Anda tenang dan apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan materi yang kita bawakan. Maka pentingnya kita harus melakukan penampilan saat menyampaikan presentasi atau materi untuk audiens. Nah, di sini kita masuk langkah-langkah public speaking. Yang pertama, persiapan materi. Apa yang materi yang kita sampaikan untuk audiens itu bisa membuat audiens tersebut mengerti dan memahami apa materi yang kita sampaikan. Dan yang kedua, pelaksanaan waktu atau posisi teknis. Nah, kita juga sebagai public speaking berartinya kita harus melakukan waktu itu dengan positif atau dengan semaksimal mungkin. Nah, evaluasi respon atau pendengar efektif
suatu audiens tersebut harus jelas dan tidak ada suara yang efektif atau suara yang tidak jelas. Nah, persiapan itu harus ada potensi. Nah, bagaimana kita juga harus mempersembahkan materi kita dengan teliti atau menarik untuk audiens tersebut. Nah, kita masuk dalam unsur-unsur public speaking. Nah, unsur-unsur public speaking di sini yang pertama informasi. Nah, informasi itu melibatkan kemampuan berbicara yang efektif, memilih kata-kata yang tepat, atau menggunakan bahasa tubuh yang meyakinkan dan menyesuaikan gaya berbicara dengan audiens. Dan yang kedua, komunikasi. Nah, kita juga penting harus berkomunikasi bentuk lisan yang efektif, di mana seseorang menyampaikan ide, gagasan, pesan, atau pendapat di depan banyak orang. Nah, berkomunikasi itu kita harus penting berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kita juga harus mempunyai kemampuan di depan umum, di mana seorang komunikator menyampaikan pesan kepada audiens dengan jelas dan efektif. Nah, kita masuk juga dalam jenis-jenis public speaking, komunikasi public speaking. Nah, yang pertama informatif. Nah, informatif itu bertujuan untuk menyampaikan informasi atau menjadi komunikator informasi, berarti fokus pada memberikan pengetahuan atau fakta dari materi kita atau penjelasan yang jelas oleh materi kita kepada audiens. Dan yang kedua, persuasif. Nah, persuasif itu jenis komunikasi di depan umum yang bertujuan untuk meyakinkan audiens untuk menerima sudut pandang kita atau apa yang kita sampaikan itu. Maka audiens tersebut harus ada tindakan yang disusulkan oleh pembicara atau kepada pembawa materi tersebut. Nah, kita perlu juga menghibur audiens tersebut. Bentuk berbicara di depan umum yang tujuannya tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menghibur dan membuat audiens merasa senang dengan materi kita yang telah kita bawakan. Nah, salah satu jenis pidato yang bertujuan untuk menjelaskan kepada audiens bagaimana cara melakukan sesuatu untuk jenis pidato informatif yang memberikan instruksi langkah demi langkah atau prosedur untuk mencapai suatu hasil. Penyampaiannya sering melibatkan penggunaan alat bantu visual untuk memperjelas materi atau proses kita. Nah, di sini jenis public speaking yang dilakukan dalam acara-acara khusus seperti wisuda, pernikahan, atau pesta kantor. Nah, pidato ini sering melibatkan emosi dan hubungan pribadi dengan audiens tersebut dengan tujuan untuk merayakan pencapaian, memperbarui komitmen, dan membangun rasa kebersamaan. Maka apa yang kita telah sampaikan itu menjadi jenis public speaking yang dilakukan dalam untuk memperjelas materi yang kita sampaikan. Nah, kita masuk dalam kesimpulan. Nah, kemampuan berkomunikasi di depan umum secara efektif yang meliputi berbagai kegiatan seperti pidato, presentasi, dan diskusi. Public speaking sangat penting karena meningkatkan kepercayaan diri kita atau mengembangkan diri kita, kemampuan kepemimpinan kita, dan mempermudah. Public speaking juga bermanfaat untuk bisnis, memperluas jaringan, dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan kita untuk menyampaikan ide-ide atau materi. Puji Tuhan, terima kasih atas video yang telah saya paparkan. Biarlah menjadi makna dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.